kita perlu mengajar anak? Yang pertama, perintah Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7 berbunyi, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu." Tuhan memerintahkan orang tua dan umat-Nya untuk mengajarkan firman kepada anak-anak sejak dini. 2. Anak adalah warisan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 127 ayat 3 berbunyi, "Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan." Karena anak adalah anugerah Tuhan, kita bertanggung jawab membimbing mereka kepada kebenaran. 3. Masa anak-anak adalah fondasi kehidupan, yaitu nilai, iman, dan karakter terbentuk kuat saat masih kecil. Apa yang ditanamkan sejak kecil akan menetap dan membentuk arah hidup mereka. Yang keempat, melindungi anak dari pengaruh dunia. Dunia menawarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengajaran yang benar, anak mampu membedakan yang benar dan yang salah. 5. Mempersiapkan generasi masa depan. Anak-anak hari ini adalah pemimpin, pelayan, dan pewaris gereja masa depan. Kita sedang membentuk generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Yang keenam, memberikan teladan hidup. Mengajar bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui teladan hidup. Anak belajar paling kuat dari apa yang mereka lihat. Yang ketujuh, mengajar anak adalah bagian dari pemuritan. Yesus memerintahkan para murid untuk "Jadikanlah semua bangsa muridku." Terdapat dalam kitab Matius 28 ayat 19. Pemuritan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Mengajar anak adalah bentuk pertama dari pemuritan yang akan berdampak jauh ke generasi berikutnya. Yang kedelapan, mengajarkan firman membantu anak mengenal identitasnya dalam Kristen. Di tengah krisis identitas yang banyak dialami generasi muda, firman Tuhan menolong anak untuk memahami siapa mereka di hadapan Allah sebagai ciptaan yang dikasihi dan dipanggil untuk tujuan mulia. Dalam kitab Efesus 2 ayat 10 berbunyi, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik." Yang kesembilan, membantu anak menghadapi tantangan hidup. Firman Tuhan memberi hikmat dan kekuatan untuk menghadapi tantangan, godaan, dan kesulitan. Anak yang diberkati firman akan memiliki dasar yang kokoh, seperti rumah yang dibangun di atas batu. Terdapat dalam kitab Matius 7 ayat 24-25. Yang ke-10, mengajar anak menghasilkan buah yang kekal.
Apa yang ditanami dalam hidup anak akan bertumbuh dan menghasilkan buah, tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga bagi kekekalan. Dalam kitab Amsal 25 ayat 6 berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Anak perlu dasar moral yang benar. Dalam dunia yang sering mengaburkan batas antara benar dan salah, anak-anak membutuhkan standar moral yang kokoh. Firman Tuhan memberikan nilai-nilai mutlak yang menuntun mereka dalam pengambilan keputusan yang benar. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Yang ke-12, menanamkan kasih dan karakter Kristus. Melalui pengajaran yang konsisten, anak dapat belajar untuk mengasihi sesama, bersikap rendah hati, jujur, dan sabar, mencerminkan karakter Kristus dalam hidup mereka sehari-hari. Dalam kitab Kolose 3 ayat 12 berbunyi, "Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Yang ke-13, menghindarkan anak dari kehancuran rohani. Tanpa bimbingan rohani yang benar, anak-anak mudah terbawa oleh pengaruh buruk yang dapat merusak hidup mereka secara fisik, emosional, dan rohani. Mengajar firman adalah bentuk pengajaran agar mereka tidak tersesat. Dalam kitab Hosea 4 ayat 6a berbunyi, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." 14. Membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. Mengajar firman Tuhan secara rutin menciptakan ruang komunikasi rohani antara orang tua dan anak. Ini mempererat hubungan keluarga dan menjadikan rumah tempat pertumbuhan iman bersama. Yang ke-15, tugas ini tidak bisa ditunda. Masa anak-anak berlalu begitu cepat. Jika kesempatan emas untuk menanamkan firman tidak dimanfaatkan sekarang, maka akan sulit mengajarkannya di kemudian hari. Pengajaran harus dimulai sedini mungkin, selagi hati anak masih terbuka. Dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 berbunyi, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu." Ajar anak dengan baik membutuhkan kesabaran, pemahaman, dan pendekatan yang sesuai dengan usia serta karakter anak. Berikut beberapa cara yang efektif dalam mengajar anak. Yang pertama, ciptakan suasana positif dan aman. Anak belajar lebih baik saat merasa nyaman, dihargai, dan tidak takut melakukan kesalahan. Yang kedua, gunakan metode bermain dan visual. Anak-anak, terutama usia dini, lebih mudah memahami melalui permainan, cerita, gambar, dan alat peraga. Yang ketiga, sesuaikan dengan usia dan kemampuan. Jangan terlalu memaksakan target belajar. Sesuaikan materi dan perkembangan kognitif dan emosional anak. Yang keempat,
berikan pujian dan dorongan. Pujian atas usaha mereka, bukan hanya hasil, membangun motivasi dan rasa percaya diri. Yang kelima, jadilah teladan. Anak lebih banyak belajar dari contoh, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan ingin belajar. Yang keenam, libatkan anak dalam semua proses. Ajak anak bertanya, menjawab, dan berpikir kritis agar mereka aktif dan terlibat. Bagaimana cara mengajar anak yang baik? 1. Kenal gaya belajar anak. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Virtual lebih mudah belajar lewat gambar, warna, dan diagram. Auditori belajar lebih baik melalui mendengarkan seperti lagu dan cerita. Kinestetik butuh gerakan dan praktek langsung untuk memahami pembelajaran. Menyesuaikan metode dengan gaya belajar akan meningkatkan efektivitas. 2. Ajarkan nilai-nilai dan karakter sejak dini. Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi anak juga perlu diajarkan kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati melalui cerita, diskusi, atau contoh nyata sehari-hari. Yang ketiga, gunakan teknologi secara bijak. Aplikasi edukatif, video pembelajaran, atau game interaktif bisa membantu, asalkan dipantau dan tidak berlebihan. Yang keempat, libatkan emosi dalam pembelajaran. Anak lebih mudah mengingat sesuatu yang melibatkan emosi, misalnya lewat cerita, menyentuh, permainan yang seru, atau pengalaman nyata. 5. Komunikasi terbuka dan aktif. Dengarkan pendapat anak. Tanyakan apa yang mereka pahami dan rasakan. Ini membangun kepercayaan dan memudahkan proses belajar. Yang keenam, kolaborasi dengan guru atau orang lain. Jika anak mengalami kesulitan, kerjasama antara orang tua, guru, atau bahkan teman sebayang bisa menjadi solusi efektif. Yang ketujuh, bangun kebiasaan refleksi. Biasakan anak menceritakan apa yang mereka pelajari hari ini, baik secara lisan atau menulis di jurnal. Ini membantu menguatkan ingatan dan pemahaman. Kesimpulan dari materi ini adalah mengajar anak adalah panggilan ilahi yang bersumber dari perintah Tuhan sendiri. Anak-anak bukan hanya anugerah, tetapi juga tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada kita. Masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter, iman, dan nilai hidup yang akan menentukan arah masa depan mereka. Dalam dunia yang penuh tantangan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran, pengajaran firman menjadi benteng perlindungan dan pedoman hidup. Dengan mengajar melalui perkataan dan teladan, kita sedang membentuk generasi yang takut akan Tuhan, siap melayani, dan membawa terang bagi dunia.